Dua, tiga. Halo semuanya. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan harmoni dalam keberagaman. Selamat menyaksikan. Daftarkan 4 hambatan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan upaya mewujudkan moderasi kehidupan beragama tidak berhasil dengan optimal. Yang pertama itu ada sikap fanatisme atau intoleransi agama. Jadi itu merasa keyakinannya itu paling benar dan merendahkan atau menolak perbedaan agama lain. Kemudian ada kurangnya pemahaman tentang toleransi agama. Itu bisa terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, atau rumah. Terus juga ada pengaruh media sosial dan hoax. Jadinya itu menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, sama informasi yang memecah belah antar umat beragama. Terus yang terakhir itu ada minimnya sikap saling menghargai dan empati. Sehingga perbedaan agama, budaya, sama tradisi itu sering dijadiin sumber konflik. Pilih dan jelaskan satu hambatan yang paling dekat dengan kehidupanmu, baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat. Dan jelaskan penyebab hambatan itu muncul. Nah, hambatan utama dalam kita sebagai remaja adalah pengaruh sosial media dan hoax. Seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai remaja seringkali menggunakan media sosial. Namun media sosial bukan sepenuhnya tempat yang aman, karena dengan banyaknya hoax yang beredar bisa menyebabkan berbagai perpecahan. Contohnya seperti berita hoax perpecahan agama yang dibuat oleh seorang warga Telegram, di mana ia membuat sebuah berita di mana saudara kita dari Kristen itu mengganggu saudara Muslim yang lagi sholat. Padahal itu merupakan hal yang hoax dan tidak benar kenyataannya. Sehingga hal itu bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Jelaskan sebuah nilai Kristiani dan sumbernya dalam Alkitab yang dapat dijadikan landasan mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang telah kamu pilih dalam nomor sebelumnya. Oke, jawaban saya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat 39. Nilai kasih mengajarkan umat Kristen untuk menghormati, menerima, dan mengasihi semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau budaya. Dengan menerapkan kasih, kita tidak mudah terprovokasi atau oleh hoax atau ujaran kebencian, serta mampu menjaga sikap damai dalam perbedaan. Mulai. Carilah dan deskripsikan satu kearifan lokal dari daerah tertentu yang sesuai dengan nilai Kristiani tersebut. Menurut saya Pela Gandong. Jadi Pela Gandong ini adalah peranata sosial dan sistem kekerabatan adat di Maluku yang mengikat dua atau lebih desa dalam hubungan persaudaraan sejati tanpa memandang perbedaan agama. Pela merupakan ikatan perjanjian persatuan, sedangkan Gandong mengartikan saudara kandung. Budaya ini menekankan gotong royong, toleransi, serta perdamaian. Deskripsikan dengan pola 5W1H pembiasaan baru yang terinspirasi dari kearifan lokal dan nilai Kristiani yang telah kamu tentukan dalam bagian sebelumnya. Jadi, pembiasaan baru yang kita lakukan itu mengucapkan terima kasih ketika seseorang yang sudah selesai menyampaikan pendapatnya ketika mereka sedang berdiskusi dalam musyawarah atau ketika lagi belajar. Jadi, kenapa kita melakukan hal ini? Itu karena manusia itu seringkali egois. Jadinya itu bisa lebih mementingkan opininya sendiri. Oleh karena itu, kita melakukan pembiasaan ini agar kita bisa lebih mendengarkan opini teman kita sesama dan juga menghargai opini mereka yang sudah mereka berikan kepada kita. Namun,
yang melakukan kebiasaan ini sebaiknya bukan hanya kita saja, namun semua orang yang memiliki peran aktif dalam diskusi yang sedang dijalani. Juga pembiasaan ini dilakukan dalam lingkungan sekolah dan dilakukan setiap kali ada diskusi atau musyawarah. Jelaskan alasan dan tujuan dilakukan pembiasaan yang kau rasakan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan berbagai kebudayaan dan ras dan juga agama. Nah, dengan kita melakukan musyawarah dan juga bisa berdiskusi secara terbuka dan juga bisa menghormati pendapat orang, kita bisa meningkatkan kerukunan dan kita bisa membuat semua orang dari berbagai ras dan juga agama merasa dihargai. Nah, hal ini bisa meningkatkan perdamaian dan kerukunan antar ras dan agama yang ada di Indonesia. Saya bisa menyadari pentingnya untuk bisa mengucapkan terima kasih saat teman sudah selesai menyampaikan pendapat walaupun pendapat mereka berbeda dengan saya. Karena dengan saya melakukan hal itu, saya bisa membuat mereka merasa lebih dihargai dan juga bisa meningkatkan kerukunan. Dari perbedaan pendapat tersebut pun, saya juga bisa ditingkatkan lebih lagi pemahamannya saat berdiskusi bersama teman-teman. Saat diskusi, saya tuh belajar untuk tidak langsung menyela kalau orang lagi berbicara. Jadi saya itu nyoba untuk dengerin pendapatnya sampai selesai. Lalu saya bisa menanggapinya dengan sopan. Oleh karena itu, saya merasa suasana kalau ada diskusi itu jadi lebih nyaman. Terus setiap orang itu juga merasa lebih dihargai. Saya sendiri juga. Dalam diskusi saya berusaha untuk kayak menghargai pendapat orang lain, dan jika saya tidak tahu tentang opini atau pendapat yang disampaikan, saya bertanya dengan sopan. Dan tindakan ini tuh membantu saya sehingga mampu untuk menunjukkan sikap yang menghargai dan membuat diskusi berjalan lebih produktif setelah penuh saling menghormati, rasa saling menghormati. Terima kasih. Dengan adanya tindakan ini, saya belajar untuk mengontrol emosi ketika tidak setuju dengan pendapat orang lain. Saya berusaha untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun dan tidak menyakiti perasaan sesama. Sikap ini berhasil membuat diskusi kami lebih kondusif dan memperkuat hubungan kerjasama dalam kelompok.